Selamat siang sahabat tani semua. Perkenalkan, ini dari saya update pertama mencoba berbagi ilmu tentang cara bercocok tanam pare, atau bukan menggurui sahabat tani semua, hanya berbagi pengalaman. Ini baru umur 1 bulan setelah tanam. 1 bulan setelah tanam, udah sebagian udah sampai ke lanjarannya. Berbagi ilmu kita. Ini baru rencananya untuk sore hari ini akan dilakukan pemupukan ketiga setelah tanam. Ini untuk sekedar berbagi dengan sahabat tani semua. Ini baru 1 bulan, berusia 1 bulan setelah tanam. Alhamdulillah, menurut saya pertumbuhannya lumayan bagus. Ini saya memakai bibit pare cap panah merah bermerek pabrikan Raden F1. Bibit yang saya pakai Raden F1 dari cap panah merah. Ini lumayan untuk coba-coba perdana. Jumlah batangannya berjumlah sekitar 130 batang, yang mana tiangnya dibuat dari bambu, kemudian juga dari bambu dan diberi plastik, tali plastik Malaysia kalau bahasa di tempat saya. Kebetulan lokasi saya berada di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Laresago Halaban, desanya atau nagarinya Buki Sikumpah. Ini adalah tanaman pare saya yang kedua. Yang pertama dulu gagal, roboh, lanjarannya roboh akibat angin kencang dan hujan lebat. Ini adalah yang kedua kalinya. Pengalaman saya yang kemarin gagal dari tiangnya bambu yang dibelah dua. Untuk percobaan kedua kali, ini langsung dari bambu yang ditebang, dipotong ukuran 2,5 meter, kemudian ditanamkan tiang supaya kokoh. Untuk talinya, jaring di atasnya saya pakai tali, kalau bahasa di sini tali plastik Malaysia, tali rakia buatan Malaysia. Kemudian ininya saya kasih benang yang dipakai untuk jahitan goni. Inilah pare saya, saudara sahabat tani semua. Ini 1 bulan tanam. Ini bukan maksimal, ini hanya adalah pekerjaan mengisi waktu luang saya pulang sekolah. Kebetulan saya dari pagi sampai siap zuhur berada di sekolah, sampai di rumah sore hari. Inilah pekerjaan mengisi waktu luang, mudah-mudahan menambah penghasilan. Waktu roboh kemarin diceritakan sahabat tani semua, jumlah batangnya 120. Kemudian waktu sampai puncak itu baru panen sekitaran 500 kilo. Bibitnya sama, Raden F1 dari panah merah. Kemudian ke buah puncak, angin terjadilah kejadian yang tak diinginkan. Hujan lebat, angin kencang, sehingga seluruh lanjaran pare saya roboh. Ini sudah diperbaiki untuk tahap yang kedua.
Tahap kedua, mudah-mudahan doa dari rekan-rekan sahabat tani semua berhasil dan juga bisa jadi contoh bagi rekan-rekan sahabat tani yang mau awal-awal untuk bercocok tanam pare atau paria. Untuk pupuk, saya memberi pupuk kandang. Pupuk kandang saya beri, kemudian ditimbun, dinaikkan kembali patoknya sehingga pupuk kandangnya tertutupi oleh tanah. Untuk pemberian pupuk tiap minggu itu saya hanya memakai pupuk NPK Mutiara. Kemarin waktu hujan, itu langsung diberikan, diserahkan, ditaburkan di sekeliling pohon pare ya. Ini masih ada nampak bekas-bekas pupuk pare NPK Mutiara yang dikasih beberapa waktu lalu mengingat hari hujan. Sekarang udah 3 hari 4 hari tidak hujan di daerah saya. Rencananya mau dikocor, pemberian pupuknya mau dikocor. Mudah-mudahan berhasil untuk bagi rekan-rekan sahabat tani yang mau mencontoh. Ini masih dipotong. Ini dipotong, dibuang supaya pertumbuhannya untuk sampai ke lanjaran ke atas itu maksimal. Dipotong ini, dibuang. Ini satu lagi, ini dibuang. Ini semua dibuang supaya pertumbuhannya sampai ke lanjaran yang kita buat di atas. Ini mohon dibantu, ini butuh bantuan, dililitkan ke tali supaya tidak patah tertiup angin. Kebetulan hari panas ini sahabat tani semua. Ini jangan lupa bibit yang saya pakai adalah cap panah merah, merek dagangnya Raden F1. Kata orang di pasar ini yang laku, di pasaran bibitnya, karena rasanya yang tidak begitu pahit. Yang laku di pasaran. Kemarin untuk tahap pertama saya coba satu panen 500 kilo dalam batang, sejumlah batangnya 120. Kemudian terjadi musibah, roboh, sehingga di puncaknya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ini sahabat tani semua udah mulai berputik, ini buah. Ini udah mulai berbuah, maklum. Ini udah mulai buah pertama, maklum ya saudara-saudara. Videonya kurang bersih, maklum, hanya memakai HP odong-odong Vivo Y15. Mungkin kameranya kurang bersih. Ini contoh berputik calon bakal buah dari pare yang saya tanam, berusia 1 bulan setelah tanam. Ini bawahnya kita lihat, ini bunga jantannya, ini bunga jantan, ini juga calon bunga. Ini sudah mulai berbuah, calon buah sudah mulai keluar. Mudah-mudahan 15 hari atau 20 hari ke depan kita panen perdana. Untuk penyemprotan pestisida dan fungisida itu yang saya pakai untuk daun-daun yang seperti ini, kuning tinggal balik. Ini disebabkan, saya lihat di internet, ini disebabkan oleh jamur. Maka harus dipotong, harus dibuang. Ini saya untuk pembasminya saya memakai antrakol atau ditan.
yaitu fungisida yang saya pakai. Nah, kemudian untuk hamanya itu sementara saya hanya memakai Repcore, racun hama kutu sapi, dan juga dicampur dengan, atau satu lagi saya memakai Lanet yang saya pakai. Kemudian sebentar lagi kalau nanti buahnya udah mulai membesar, itu rencana seperti pengalaman saya yang dulu, buahnya akan saya bungkus menggunakan plastik. Nah, ditunggu oleh sahabat tani semua, nanti akan saya posting di lewat YouTube. Nah, bagaimana cara pembungkusan yang saya lakukan. Nah, ini nanti untuk hama, baru saya memakai Lanet atau Repcore yang cukup murah dan cukup efektif untuk membunuh hama-hama penggeret daun dari buah tanaman pare. Sedangkan untuk daun yang kuning-kuning seperti ini, itu disebabkan oleh jamur. Nah, itu saya pakai Antrakol atau Ditan, begitu rekan-rekan semua. Nah, ini rencananya. Nah, ini pupuk coretan yang saya tabur minggu kemarin. Nah, ini kurang maksimal ya rekan-rekan, masih ada nampaknya karena tertutup oleh daun sehingga air hujan kurang maksimal mencairkan pupuk NPK mutiaranya. Ini rencana udah beberapa hari tidak hujan, ini mau dikocor pupuk NPK nya. Sekian dulu sahabat tani semua informasinya dari saya. Mohon ditunggu video saya selanjutnya tentang bagaimana cara pembungkusan nanti, dan cara pembersihan dari cabang-cabang dari pare ini bukanlah ilmu yang didapatkan dari bangku sekolah ya sahabat tani semua. Ini hanyalah ilmu yang didapatkan langsung di lapangan, langsung didapatkan dari lapangan. Maklum, pendidikan dari kecil tidak pernah menempuh sekolah pertanian. Kebetulan hanya tamat SMA, kuliah bagian pendidikan, alhamdulillah. Sekarang bekerja sebagai seorang pengasuh anak-anak, tenaga pendidik di sekolah dasar. Nah, jadi ini untuk mengisi waktu luang saja. Nah, demikian dulu rekan semua. Tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.